السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang senantiasa mengaruniakan pada kita nikmat-nikmatnya, sehingga dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kita diberikan taufik, diberikan hidayah untuk melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian kita duduk mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala istiqamah di atas jalan ketaatan, di jalan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mempertemukan kita di bulan Sya'ban, sebelum bulan Ramadan. Artinya sebentar lagi kita akan datang dengan bulan yang mulia. Kita akan bertemu dengan tamu yang mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ataakum Ramadan syahrul mubarak." Datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Karena yang akan datang ini bulan penuh keberkahan, maka merugi kita kalau kita tidak mengisi bulan tersebut dengan amal-amal dan ketaatan. Karena berkah itu maknanya apa? Maknanya tumbuh dan berkembang. Artinya ibadah yang dilakukan di bulan itu tidak sama pahalanya dengan ibadah dilakukan di bulan-bulan yang lain. Bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan tentu tidak sama seperti bacaan Al-Quran di luar Ramadan. Salat kita di bulan Ramadan tentu tidak sama pahalanya di luar Ramadan. Umrah yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak sama dengan umrah di luar Ramadan. Dan banyak lagi ibadah-ibadah kita lakukan tidak akan sama pahalanya ma'asyiral muslimin di dalam Ramadan dengan di luar Ramadan. Karena Ramadan bulan yang apa? Yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memang tahu Ramadan bulan yang penuh berkah, kalau kita tahu kalau bulan Ramadan ibadah di dalamnya tidaklah sama dengan ibadah di luar Ramadan, maka apa seyogyanya yang mesti kita lakukan? Maka apa semestinya yang harus kita kerjakan? Maka apa yang semestinya yang harus kita persiapkan? Banyak orang menyambut bulan Ramadan, dia persiapkan bekal makanan dan minuman, supaya nanti ketika mau berbuka, ketika sahur, menikmati hidangan-hidangan yang lezat. Ada orang menjelang Ramadan sudah mulai menyiapkan baju-baju, sudah mengukur ke tempat menjahit pakaian-pakaian akan dipakai nanti ketika lebaran. Tapi sesungguhnya ma'asyiral muslimin, persiapan sesungguhnya bukan dengan makanan dan minuman, tapi persiapan yang sesungguhnya bukan dengan menyiapkan pakaian dan lain sebagainya, tapi persiapan sesungguhnya adalah kita menyiapkan kesiapan kita untuk menjalankan Ramadan dengan ibadah dan ketaatan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita di masjid ini salah satu program yang sangat luar biasa, di mana menjelang Ramadan kita membaca kitab Majalis Syahri Ramadan
yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lisairil muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk al-majlis ats-tsalits asyar, majlis yang ke-13 dari kitab Majalis Syahr Ramadan fi adabi qiraatil Quran, tentang adab di dalam membaca Al-Quran. Berkata Syekh rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahilladzi li syar'ihi yakhda'u man ya'budu wa li 'azamati yakhsha'u man yarka'u wa yasjudu wa li tibi munajati yasharu al-mutahajjidu wa la yarkudu wa li talabi thawabi yabdhil mujahidu nafsahu wa yajhadu yatakallamu subhanahu bi kalamin yajillu ay yushabiha kalam al-makhluqin wa yab'udu wa min kalamihi kitabuhu al-munazzal ala nabihi Ahmad naqra'uhu laylan wa naharan wa nuraddidu fala yakhluqu an kasrati at-tardad wa la yumallu wa la yufannadu ahmadu hamda man yarju al-wuqufa ala babihi ghayra musharradu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadata man akhlasa lillahi wa ta'abbadu واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي قام بواجب العباده وتزودوا صلى الله عليه وعلى صاحبه ابي بكر الصديق الذي ملأ قلوب مبغضيه قرحات تنفد وعلى عمر الذي لم يزل يقوي الاسلام ويعضد وعلى عثمان الذي جاءت الشهادة فلم يترددوا وعلى علي الذي ينسف زرف الكفر بسيفه ويحسد وعلى سائر آله وأصحابه صلاة مستمرة على الزمان المؤبد وسلم تسليما. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Memulai Syekh rahimahullah al-majlis ats-tsalits asyar, majlis yang ke-13 ini memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah cara kita memulai pembicaraan. Di mana sebelum kita berbicara ma'asyiral muslimin, hendaklah kita memulai dengan memuji Allah tabaraka taala. Sebagaimana datang dalam sebuah hadis, meskipun sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif, kullu amrin zibalin la yubda'u bilhamdillahi rabbil alamin fahuwa aqta'. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan alhamdulillah rabbil alamin, maka perkara tersebut terputus. Apa makna terputus? Terputus keberkahannya. Maka di antara sunnah yang mesti kita hidupkan dan kita jaga, ketika kita memulai pembicaraan yang penting, hendaklah kita memulai dengan memuji Allah tabaraka ta'ala. Meskipun hadisnya dhaif, tapi selaras dengan Al-Quran, di mana Allah memulai Al-Quran dengan surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah, di situ Allah memuji, di situ ayat menyebutkan pujian kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oleh kerana itu, ma'asyiral muslimin, inilah yang dilakukan oleh Syekh rahimahullah. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Nabi, kemudian memuji 4 khulafa rasyidun, yaitu Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Ya, di mana di mukaddimahnya ini beliau menyebutkan tentang Abu Bakar, tentang Umar, tentang Uthman dan Ali. Dan 4 khulafa rasyidun ini, mereka adalah manusia terbaik setelah para nabi. Sepakat para jumhur ulama, jumhur ahli sunnah, bahawa manusia yang terbaik setelah Nabi adalah Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Uthman, dan yang keempat Ali. Meskipun ada khilaf antara Uthman dan Ali, tapi kata Syekhul Islam, bil khilafah inqata'atil khilaf. Setelah terwujudnya khilafah, terputus dan berakhirlah khilaf. Artinya siapa khalifah ketiga? Uthman. Sebelum adanya khilafah,
sebelum Utsman diangkat menjadi khalifah, memang terjadi perdebatan khilaf di antara sahabat, siapa yang lebih afdal antara Utsman atau Ali. Tapi ketika Utsman sudah diangkat menjadi khalifah, maka jumhur ahli sunnah sepakat bahwa yang paling afdal setelah Umar adalah Utsman, baru yang keempat siapa? Ali bin Abi Thalib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan, ikhwani, inna hadzal Qur'an alladhi baina aydikum tatlunahu wa tasma'unahu wa tahfazunahu wa taktubunahu huwa kalamu rabbikum rabbil alamin. Berkata Syekh Hafizahullah rahimahullah, saudaraku, lihat bagaimana kalimat beliau yang indah memulai pembahasannya ini dengan mengatakan ikhwani, saudaraku. Ini panggilan cinta, panggilan untuk kita semua umat Islam, untuk saudaranya, agar mendengarkan apa yang akan beliau ucapkan, apa yang akan beliau tulis. Kata beliau rahimahullah, inna hadzal Qur'an alladhi baina aydikum, sesungguhnya Quran yang ada di hadapan kita ini, yang kita baca, yang kita dengar, yang kita hafal, yang kita tulis, huwa kalamu rabbikum rabbil alamin. Yang di hadapan kita adalah kalamullah, kalamu rabbina, kalamu rabbil alamin, kalam Rabb semesta alam. Itu bukan perkataan Nabi Muhammad, itu bukan perkataan Jibril. Yang ada di hadapan kita Al-Quran yang kita baca, ma'asyiral muslimin, itu bukan perkataan Jibril dan juga bukan perkataan Nabi Muhammad, tapi Al-Quran yang ada di hadapan kita, itulah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan zat yang paling mulia, perkataan Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Wa ilahil awwalin wal akhirin, Rabb, ilah orang-orang terdahulu sampai orang-orang di akhir zaman. Wa huwa habluhul matin wa siratuhul mustaqim. Dialah Al-Quran, ikatan yang kokoh, jalan yang lurus. Kalau kita ingin menjalani kehidupan ini, yang kehidupan yang benar, berpeganglah dengan apa? Al-Quran. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang dengan dua perkara tersebut tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Kata Nabi, Al-Quran dan sunnahku. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di sini saya menyebutkan bahwa Al-Quran siratuhul mustaqim, jalannya yang apa? Yang lurus. Jadi kalau kita ingin menapaki jalan yang lurus, maka caranya dengan berpegang dengan Al-Quran. Sirat dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, memiliki beberapa ciri khas. Di antaranya beliau menyebutkan an-sirat masluk, jalan Allah itu bisa dilewati. Jadi semua orang bisa lewat, bisa dilalui. Itu ciri khas sirat itu. Kemudian wasi, jalan sirat itu luas, semua bisa lewat, semua bisa masuk. Kemudian sirat itu qarib, dia dekat. Dan sirat itu, kata Ibnu Qayyim, al-musil ilal maqsud, menyampaikan kepada tujuan. Itulah ciri khas apa? Sirat. Wa huwa dzikrul mubarak wan nurul mubin. Dialah Al-Quran, pengingat yang penuh keberkahan dan cahaya yang nyata. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, maka dengan Al-Quran. Makanya ada ungkapan, ya, kalau kita ditanya siapa Nabi yang paling mulia, maka jawabannya Nabi Muhammad. Salah satu sebabnya
Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau kita ditanya siapa malaikat yang paling mulia, jawabannya malaikat apa? Jibril. Karena salah satu tugasnya menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kalau kita ditanya bulan apa yang paling mulia, jawabannya bulan Ramadan. Karena di bulan itulah Al-Quran diturunkan. Di antara sebabnya. Kalau kita ditanya apa kota atau negeri paling mulia, ialah Makkah Al-Mukarramah. Karena disitulah Al-Quran pertama kali diturunkan. Maka setiap berhubungan dengan Al-Quran, dia akan menjadi orang-orang yang berkah yang mulia. Dia akan menjadi keberkahan. Ya? Makanya Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Kata Nabi, sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi orang terbaik adalah orang yang berhubungan dengan apa? Dengan Al-Quran. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita punya hubungan yang tak baik dengan Al-Quran. Kita baru bertemu dengan dia sekali setahun. Ada orang mungkin baru bertemu dengan dia sekali sebulan, sekali sekian bulan. Coba lihat hubungan kita dengan Al-Quran. Semakin dekat kita dengan Al-Quran, semakin sering kita baca Al-Quran, insya-Allah semakin mulia kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya melanjutkan, takallama Allah taala bihi haqiqatan ala al-wasf alladhi yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Al-Quran secara hakikat. Artinya apa yang ada dalam Al-Quran itu betul-betul kalamullah, harfan wa lafzan wa sautan, semuanya adalah kalamullah. Ya? Wa ma'nan, maknanya juga kalamullah alladhi yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi, yang pantas untuk Allah, yang pantas dengan keagungan dan kebesaran Allah. Jadi di antara akidah Ahlus Sunnah, bahwa Ahlus Sunnah meyakini Allah memiliki sifat kalam. Ya, di banyak ayat dan hadis Allah menyebutkan dalam Al-Quran dengan kalimat wa idz qala rabbuka, wa idz qala Allah, dan ketika Allah berbicara. Dan Allah juga mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan siapa? Dengan Musa. Wa nadainahu min janibit turil ayman wa qarrabnahu najiya. Wa nadaina, kami seru, kami panggil. Itu menunjukkan Allah memiliki sifat apa? Sifat kalam. Ya. Ada orang di kelompok Mu'attilah, yang antara Jahmiyah, ketika mereka tidak mau menerima Allah punya sifat kalam, ya, ketika ayat wa kallamallahu Musa taklima, mereka roba itu. Kalau wa kallamallahu Musa taklima itu Allah sebagai fa'il, itu Allah berbicara dengan siapa? Musa. Kata dia tidak benar. Yang benar ada wa kallamallaha Musa taklima. Ya. Musa berbicara dengan Allah, kata dia. Diganti sama dia, Allah berbicara menjadi Musa yang berbicara. Dibantah oleh para ulama, kalau seandainya Musa yang berbicara dengan Allah, terus apa perbedaan Musa dengan kita? Kita ni Pak, bisa tak kita berbicara dengan Allah? Bisa tak? Kalau ditanya ni, bisa tak kita ni berbicara dengan Allah? Bisa. Ketika kita salat, kata Nabi, kita sedang apa? Fa innahu yunaji rabbahu. Ketika seorang sedang salat, kata Nabi, sedang berbicara dengan siapa? Dengan Allah. Berarti sama kita dengan Musa. Ketika kita berdoa, ya Allah sehatkan saya, ya Allah lapangkan rezeki saya, ya Allah berikanlah keberkahan. Ucapan-ucapan itu kita sedang berbicara dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Allah. Maka hamba pun bisa berbicara dengan Allah. Tapi apa yang membedakan Musa dari kita? Kalau Musa, Allah yang berbicara dengan dia. Ya? Dan itu hanya diberikan kepada orang-orang atau para nabi dan rasul
yang Allah pilih. Sedangkan kita hanya bisa berbicara dengan Allah dan Allah tidak berbicara dengan kita. Ya, nanti di akhirat Allah akan berbicara dengan hambanya tanpa perantara, tanpa penerjemah. Kemudian saya melanjutkan. Wa alqahu ala Jibril al-Amin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu berasal dari kalamullah, langsung didengar oleh Jibril al-Amin yang amanah. Ahadil malaikatil kiramil muqarrabin, salah seorang malaikat yang mulia yang dekat dengan Allah. Fanazala bihi, kemudian apa yang didengar oleh Jibril, dia turun, dia bawa kepada siapa? Ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liyakuna minal munzirin. Dibawa kepada Nabi Muhammad, kemudian dijadikanlah kalamullah itu sebagai peringatan untuk umat. Jadi itulah urutannya, ya, dari Allah, kemudian Jibril, kemudian Jibril menyampaikan kepada siapa? Kepada Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran itu ma'asyiral muslimin. Di sini Syekh di awal majlis ini beliau memperkenalkan dulu Quran kepada kita, ya. Sebelum beliau berbicara tentang adab-adab membaca Al-Quran, beliau memulai dulu dengan apa? Memperkenalkan apa itu Al-Quran. Bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran itu ma'asyiral muslimin berbahasa Arab. Ya? Dan ini salah satu keutamaan dan kemuliaan bahasa Arab. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ta'allamul arabiyya fa innaha min dinikum." Kata Umar radhiyallahu taala anhu, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya dia bagian dari agama kalian. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Al-Quran berbahasa Arab, hadis-hadis Nabi berbahasa Arab. Maka seyogyanya kita yang memiliki kesempatan, yang memiliki kemampuan, yang memiliki kelapangan, kalau memungkinkan kita untuk mempelajari bahasa Arab, belajarlah bahasa Arab. Karena Al-Quran yang mulia berbahasa Arab. Kalau kita paham bahasa Arab, semakin mudah kita untuk memahami Al-Quran dan semakin mudah kita mentadabburi Al-Quran. Karena tadabbur Al-Quran tentu salah satu sebabnya kita paham makna, kita paham artinya. Tak mungkin orang bisa tadabbur Al-Quran kalau dia tidak paham. Ya, ada orang bilang, saya kalau dengar bacaan Al-Quran, ya, kalau baca Al-Quran saya nangis. Saya tanya, kok bisa nangis, Pak? Kata dia, nangis aja Ustaz. Kok bisa nangis sedangkan dia tidak paham? Itu menunjukkan apa? Ya, mungkin dampak dari Al-Quran, tapi sesungguhnya dia belum mentadabburi Al-Quran. Karena orang yang menangis karena Al-Quran adalah orang yang paham makna dan arti Al-Quran. Maka Nabi SAW ketika dia mendengarkan Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran, suatu ketika Nabi meminta Ibnu Mas'ud bacakan Al-Quran. Ketika itu Ibnu Mas'ud baca Quran, sampai di suatu ayat di surah An-Nisa, tiba-tiba Nabi mengatakan, hasbuk, hasbuk, berhenti, berhenti. Kemudian Mas'ud mengangkat kepala. Ketika itu kata Mas'ud, saya lihat air mata sudah mengalir di pipi Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa bisa menangis? Karena Nabi paham, tahu makna dari Al-Quran. Ya? Ketika itu berada di ayat, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Karena di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai Muhammad, bagaimana kalau seandainya kami datangkan engkau sebagai saksi untuk umatmu? Disitulah Nabi takut. Disitulah Nabi menangis. Karena Nabi paham dan tahu arti Al-Quran. Dan karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kita ingin menangis dengan Al-Quran, paham dengan makna Al-Quran, salah satunya kita mengerti lisan Arab. Bahasa apa? Bahasa Arab. ووصفه الله تعالى بأوصاف عظيمة. Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Quran dengan sifat-sifat yang agung.
litu'azzimuhu wa tahtarimuhu, agar kalian mengagungkannya, agar kalian memuliakan Al-Quran. Jadi Al-Quran ma'asyiral muslimin, Allah sifati dengan berbagai macam sifat, dan semua sifat itu menunjukkan kemuliaan Al-Quran. Di antaranya faqala ta'ala, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian saya melanjutkan ma'asyiral muslimin, di mana saya akan menukilkan kepada kita beberapa ayat-ayat yang ayat-ayat tersebut menyebutkan tentang sifat-sifat Al-Quran. Di antaranya ayat yang kita baca tadi, di mana Allah menyebutkan syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Apa sifat Al-Quran di sini? Yaitu Allah menyebutkan Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi siapapun yang ingin mendapatkan hidayah, ingin mendapatkan petunjuk, jalannya dengan apa? Melalui apa? Al-Quran. Ya, karena sifat Al-Quran, kata Allah Pak, hudan linnas. Ada kalau di awal surah Al-Baqarah apa? Hudan lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang bertakwa. Kalau di ayat ini, di ayat syahrul Ramadan ini, hudan linnas. Sebenarnya Al-Quran itu petunjuk orang bertakwa atau petunjuk untuk manusia? Untuk seluruh manusia? Untuk seluruh manusia? Atau untuk orang bertakwa aja? Tidak semua orang, tidak semua manusia orang bertakwa. Di awal Al-Baqarah Allah menyebut hudan lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sedangkan di ayat ini Allah menyebut hudan linnas. Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia. Di sinilah para ulama menjelaskan bahwa Al-Quran itu tidak bertentangan. Ya. Salah satu kitab yang bagus dalam masalah ini dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Beliau punya kitab namanya Daf'u Ihamil Ittirab. Itu menolak, membantah dugaan ayat-ayat Al-Quran itu bertentangan. Salah satu ayat yang diduga bertentangan adalah ayat ini. Ya. Di mana di ayat pertama mengatakan hudan lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk untuk orang bertakwa. Dan ayat yang kita baca tadi hudan linnas. Al-Quran itu petunjuk untuk seluruh manusia. Jadi siapa yang bisa mendapatkan petunjuk Al-Quran ini? Seluruh manusia atau orang bertakwa saja? Di sinilah kata para ulama, hidayah itu ada dua. Ya. Ada namanya hidayatul bayan atau hidayatul irsyad. Hidayah berupa penjelasan. Ya. Hidayah berupa ilmu. Itu untuk seluruh manusia. Tapi hidayah yang kedua namanya hidayah apa? Hidayah taufik. Yaitu yang mengerjakan ilmu itu. Yang mau mengerjakan penjelasan Al-Quran itu. Itu siapa? Hanya orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran petunjuk untuk seluruh manusia. Tapi yang mau mengerjakan petunjuk Al-Quran siapa? Hanya orang-orang yang bertakwa. Betapa banyak orang manusia hadir, diberikan Al-Quran kepada dia, disampaikan Al-Quran, tapi semuanya mengamalkan? Tidak. Ya. Sampaikan pada dia Al-Quran, aqimus shalah, kata Al-Quran, tegakkanlah solat, kata Allah. Mendengar itu ribuan orang mungkin. Kajian mungkin di masjid atau di lapangan, ribuan orang mendengar, dapat petunjuk itu, mendapatkan penjelasan itu. Hidayah berupa bayan. Tapi setelah penjelasan solat itu diperintahkan oleh Allah, apakah semua orang solat? Siapa yang solat? Tentu orang yang mendapat hidayah apa? Hidayah taufik. Makanya para ulama membagi hidayah itu menjadi dua. Sama seperti ayat misalnya. Ya, Allah menyebut bahwa Nabi Muhammad itu petunjuk, yahdi linnas. Nabi Muhammad itu petunjuk bagi seluruh manusia. Sedangkan di ayat lain kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha.
Sesungguhnya Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang engkau suka, akan tetapi Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia mau. Di ayat yang kedua Allah menafikan bahawa Nabi Muhammad bisa memberi hidayah. Tapi di ayat pertama Allah menyebut Nabi Muhammad bisa memberikan hidayah. Apa hidayah yang bisa diberikan oleh Nabi Muhammad? Petunjuk apa yang bisa diberikan oleh Nabi Muhammad? Petunjuk berupa penjelasan, bayan wal irsyad. Adapun petunjuk berupa taufik, mau mengamalkan apa yang dijelaskan, itu siapa yang menentukan? Allah. Ya, makanya hidayah itu ada dua, ada berupa penjelasan, ada berupa taufik dari Allah. Semoga kita mendapatkan taufik dari Allah, melakukan apa yang dijelaskan, apa yang didengarkan dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara sifat Al-Quran, kita tidak baca semua kerana ayatnya banyak. Syekh menukilkan di antara sifat Al-Quran, Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Di antara sifat Al-Quran adalah burhan, sebagai penjelas, penerang, nuran mubina, sebagai cahaya yang nyata. Jadi kalau kita pengen cahaya, kalau kita pengen mencari penerang, maka carilah dengan apa? Al-Quran. Makanya ketika Talaq ibn Hubaib rahimahullah ta'ala menjelaskan makna taqwa, kata beliau apa? An ta'mal bi ta'atillah ala nurim minallah. Taqwa itu, kata Talaq bin Hubaib, engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Apa makna di atas cahaya itu? Di atas ilmu. Ilmu itu dari apa? Al-Quran dan sunnah. Ya. Jadi engkau berbuat ketaatan kepada Allah dengan Al-Quran dan sunnah, dengan ilmu. Wa anta truk maksiatallah ala nurin minallah takhsha iqaballah. Ya. Engkau tinggalkan maksiat di atas cahaya. Apa itu cahaya itu? Ilmu, yaitu Al-Quran dan sunnah. Karena kalau ilmu itu apa kata Ibn Qayyim? Al-ilmu qala Allah wa qala Rasul. Yang namanya ilmu adalah perkataan Allah dan perkataan siapa? Rasul. Ya, itulah ilmu. Wa hakadha. Kemudian Syekh menukilkan lagi di antara sifat Al-Quran, yaitu wa ma kana hadzal Qur'an ay yuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Al-Quran membenarkan apa yang ada di hadapan, membenarkan sebagai penutup dari kitab-kitab yang sebelumnya. Kemudian Al-Quran wa tafsil al-kitab la raiba fih. Kitab Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian juga Allah mengatakan di ayat yang lain, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Di sini Allah menyebutkan beberapa sifat Al-Quran. Itu Al-Quran sebagai mau'izah, sebagai nasihat, sebagai peringatan. Wa shifa'. Coba lihat, di antara sifat Al-Quran, Al-Quranlah sebagai penyembuh, sebagai obat. Ya. Makanya kalau kita sakit, salah satu cara mengobati dengan apa? Membacakan Al-Quran, yang kita kenal dengan apa namanya? Di ruqyah. Ya. Karena Al-Quran itu kata Allah apa? Syifa. Di antara sifat Al-Quran dia sebagai apa? Penyembuh. Wa huda wa rahmah. Al-Quran sebagai petunjuk dan sebagai rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian juga Allah mengatakan wal Qur'an al-azim, Al-Quran yang sangat agung. Jadi di antara sifat Al-Quran, dia agung, dia sangatlah besar. Dan banyak lagi ma'asyiral muslimin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dinukilkan oleh Syekh di sini, ya. Al-Quran sebagai tibyan, sebagai penjelas, busyra sebagai berita gembira. Dan kita cukupkan dengan apa yang kita sebutkan dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Intinya ma'asyiral muslimin,
Al-Quran memiliki sifat yang banyak, ya, sifat-sifat yang banyak tersebut semuanya menuju kepada kemuliaan dan keagungan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Kemudian kita lanjutkan. Ini kita belum masuk dengan adabnya lagi nih. Ya, masih apa? Masih pengenalan tentang Al-Quran. Ya, ini sebentar lagi insyaallah kita mulai masuk. فهذه الأوصاف العظيمة الكثيرة التي نقلناها وغيرها مما لم ننقلها تدل كلها على عظمة هذا القرآن. Maka semua sifat-sifat yang mulia yang banyak yang kita nukilkan dan yang tidak kita nukilkan semuanya menunjukkan tentang keagungan Al-Quran, ya. Wa wujubi ta'zimihi, dan wajibnya memuliakan Al-Quran. Wa ta'addub inda tilawatihi, dan sifat-sifat Al-Quran ini menunjukkan kepada kita agar kita beradab ketika membacanya. Wal bu'di hala qiraatihi anil huz'i wal la'ibi, dan jauh ketika membacanya dari bermain-main dan bersifat merendahkan Al-Quran. Oleh karena itu inilah sebabnya kenapa Syekh menukilkan di awal sifat-sifat Al-Quran yang banyak. Intinya adalah Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran perkara yang kalam yang mulia. Al-Quran tidak sama membacanya seperti kita membaca surat, membaca koran, membaca tulisan manusia. Tapi Al-Quran punya adab, punya hal yang perlu kita perhatikan ketika membacanya. Maka barulah Syekh memulai sesuai dengan judul majlis yang ke-13 ini, adab qiraatul Quran. Maka beliau rahimahullah memulai, famin adabi tilawati ikhlasun niyati lillahi ta'ala. Beliau rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menukilkan di sini lebih kurang ada 8 adab di dalam membaca Al-Quran. Adab pertama yang beliau sebutkan adalah ikhlasun niyati lillahi ta'ala. Itu hendaklah membaca Al-Quran diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lianna tilawat Al-Quran min al-ibadatil jalilah kama sabaqa bayanu fadliha. Kenapa kita mesti ikhlas di dalam baca Al-Quran? Kata Syekh rahimahullah, karena membaca Al-Quran termasuk di antara ibadah yang mulia. Al-Quran itu ibadah, membaca Al-Quran ibadah. Dan ibadah akan diterima oleh Allah, syaratnya mesti apa? Ikhlas. Ya. Apa itu ikhlas? Ya antakuna niyatuka lillah. La riya'an wala sum'atan wala hadhan min huzuzid dunya. Kata para ulama itu, orang yang ikhlas itu adalah orang yang meniatkan di dalam melakukan ibadah tersebut betul-betul mengharapkan pahala dari Allah. La riya'an, dia tidak pernah mengharapkan pujian pandangan manusia. Wala sum'atan, dan dia tidak pernah mengharapkan omongan-omongan manusia didengar apa yang dia lakukan. Wala hadzan min huzuzid dunya, dan dia tidak pernah mengharapkan bagian dari dunia di dalam melakukan ibadah tersebut. Itulah yang namanya keikhlasan itu. Inilah adab yang pertama yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Kita dengarkan azan terlebih dahulu.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Jadi adab yang pertama inda tilawatil Quran ikhlasun niyati lillahi taala. Adab yang pertama kata Syekh yaitu mengikhlaskan niat di dalam membaca Al-Quran hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena membaca Al-Quran adalah ibadah yang sangat mulia. Kemudian saya menukilkan di sini beberapa dalil tentang keikhlasan. Ya, ada dalam Al-Quran di antaranya inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka beribadahlah kepada Allah ikhlas untuknya agama, untuknya amalan. Wa qala Nabi SAW di antara dalil tentang keikhlasan di dalam membaca Al-Quran adalah hadis Nabi SAW dalam sebuah riwayat di mana Nabi mengatakan iqra'ul Quran wabtawu bihi wajha Allah azza wa jalla. Kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran dan carilah dengan bacaan Al-Quranmu itu pahala dan balasan hanya dari Allah. Inilah perintah agar kita ikhlas di dalam membaca Al-Quran. Min qabli ayyatiya qaumun yuqimunahu iqamatal qadah. Kata Nabi, bacalah Al-Quran mencari pahala dari Allah sebelum nanti datang ada suatu kaum, akan datang masa di mana orang-orang menegakkan Al-Quran, membaca Al-Quran seperti menegakkan anak panah. Yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu. Apa makna yata'ajjalun yang pertama? Dijelaskan oleh Syekh, yatlubuna bihi ajrad dunya. Yaitu di mana dia membaca Al-Quran untuk mencari balasan dunia. Sedangkan makna yang kedua, wala yata'ajjalun, dan dia tidak mengharapkan dari bacaannya itu balasan akhirat. Ini akan datang masa nanti kata Nabi SAW di mana orang membaca Al-Quran bukan lagi untuk akhirat tapi untuk dunia. Ya, untuk maaf bicara kadang perlombaan untuk segala macam, ya, mendapatkan hadiah ini, hadiah itu, sedangkan itu hanya sampai di mulutnya saja. Sehingga dia bisa mendapatkan kemenangan ini dan kemenangan itu, dan inilah yang kita takutkan kalau kita tidak ikhlas di dalam membaca Al-Quran. Karena Nabi sudah mengisyaratkan itu. Akan datang suatu masa kata Nabi di mana orang-orang membaca Al-Quran yang mereka cari adalah dunia, dan mereka tidak pernah mengharapkan dari bacaannya itu akhirat. Semoga kita selamat dari sifat-sifat orang ini yang disebut oleh Nabi. Wa min adabiha, adab yang kedua, ayyaqra'a biqalbin hadirin yatadabbaru ma yaqra'u wa yatafahhamu ma'aniyahu wa yakhsha'u inda dhalika qalbuhu. Adab yang kedua adalah hendaklah membaca Al-Quran hati kita hadir. Ya, baca Al-Quran tapi pikirannya jualan di pasar. Nah, baca Al-Quran dengan bacaan yang kita memang berusaha untuk memahaminya. Dia tadabbaru, ditadabburi. Im'a'un nazar, dilihat baik-baik ayat tersebut, diperhatikan. Wa tafahamu ma'anih, dipahami betul maknanya. Wa yakhsha'u inda dzalika qalbuhu, kata Syekh. Hendaklah ketika membaca Al-Quran hatinya ikhlas, hatinya khusyuk ketika membaca Al-Quran. Wa yastahdiru bi anna Allah Ta'ala yukhatibuhu fi hadzal Quran. Bagaimana cara kita menghadirkan Al-Quran? Di antaranya Syekh mengatakan, yaitu hendaklah dia menghadirkan dirinya ketika dia membaca Al-Quran itu, dia sedang berbicara dengan Allah, sedang berbicara dengannya dengan Al-Quran itu. Jadi ketika dia baca zalikal kitabu la raiba fih, dia mendengar Allah menyampaikan itu. Dia merasa Allah sedang berbicara dengannya. Itulah dikatakan hatinya hadir ketika membaca Al-Quran itu. Ya, li'anna al-Qur'ana kalamullah azza wa jalla. Karena Al-Quran itu memang kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, ghairu makhluk, bukan makhluk seperti yang diyakini oleh orang-orang Jahmiyah. Itu adab yang kedua. Wa min adabiha, adab yang ketiga, ayyaqra'a ala taharatin. Hendaklah kita membaca Al-Quran dalam keadaan apa? Suci. Ya.
Lianna hadha min ta'zimi kalamillah azza wa jal. Dan inilah bentuk di antara bentuk kita memuliakan kalamullah, di mana kita membaca kalamullah dalam keadaan apa? Suci. Wala yaqra'ul Qur'an wa huwa junub. Tidak boleh membaca Al-Quran dalam keadaan apa? Junub. Jadi orang junub, jumhur ulama mengatakan tak boleh baca Quran. Ya, harus apa dia? Hatta yaktasila, hingga dia mandi in qadira 'alal ma' aw yatayammama in kana 'ajizan an isti'malil ma'. Ya, limaradin aw adam. Ya, hendaklah dia mandi kalau ada air, atau tayammum kalau tidak bisa menggunakan air atau tidak ada air. Ya. Orang junub tak boleh baca Quran. Bagaimana dengan orang haid atau orang nifas? Ya. Terjadi khilaf kalangan para ulama, boleh tak mereka baca Al-Quran? Apakah sama seperti orang junub? Maka pendapat yang kuatlah orang haid dan orang nifas tetap boleh membaca Al-Quran, ya, tanpa menyentuh Al-Quran, ya, tanpa memegang apa? Al-Quran. Kenapa junub tak boleh? Karena junub waktunya sebentar. Ya, dia bisa langsung mandi. Kalau orang haid bisa berhari-hari, orang nifas berhari-hari. Kalau tidak boleh baca Quran, maka kosong juga hatinya. Maka oleh karena itu, pendapat yang kuat, orang haid dan orang nifas tetap boleh membaca Al-Quran. Yang tidak boleh siapa? Orang yang junub. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau dia pengen baca Quran, segera mandi. Kalau ada air, kalau tidak ada air, kata Syekh di sini, bertayamum. Walil junubi ayyadhkurallaha ta'ala wa yad'uh. Tapi orang junub boleh berzikir, boleh berdoa. Kemudian kalau kita baca lagi panjang ni, tapi kita intinya adalah beliau mengatakan, kalau orang junub boleh berzikir dan berdoa. Kemudian kebetulan doanya itu adalah doa yang terambil dari Al-Quran. Ya. Seperti misalnya doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan dari Al-Quran. Atau zikir Allah la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Atau doa Rabbana la tuzigh qulubana. Itu doa-doa atau zikir yang terambil dari mana? Al-Quran. Kalau seperti itu dan dia tidak memaksudkan untuk membaca Al-Quran, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, itu tidak apa-apa. Ya, bagi orang junub. Yang tak boleh dia membaca Al-Quran. Tapi kalau ada bacaan yang zikir atau doa yang dia baca, kemudian ternyata itu terambil dari ayat Al-Quran, maka itu boleh. Tapi kita lanjutkan adab yang keempat. Ya, ada berapa tadi adabnya? Ada tiga. Pertama, ikhlas untuk Allah. Kedua, menghadirkan hati ketika membaca Al-Quran. Ketiga apa? Membaca Al-Quran dalam keadaan suci, karena Al-Quranlah kalamullah. Kemudian yang keempat kata Syekh, wa min adabiha alla yaqra al-Qur'ana fil amakin mustakdhara. Janganlah membaca Al-Quran di tempat-tempat kotor, ya, di tempat-tempat jorok, atau fi majma'in la yunsatu fihi li qira'atihi, atau di perkumpulan orang yang orang-orang kalau baca Quran di situ tidak memperhatikan, ya, tidak diperhatikan oleh orang. Maka kalau seperti itu, jangan kita baca Quran di situ. Maka termasuk, kadang ada sebagian masjid, ya, mereka menggunakan toa luar, yang toa luar itu diperdengarkan apa? Ayat Al-Quran, yang ayat Al-Quran itu la yunsatu fihi, kata Syekh, yang di mana orang tidak mendengarkannya dengan baik. Orang tidak diam untuk mendengarkannya, karena orang berbicara di luar itu berlalu lalang, mobil motor lewat, ya. Sedangkan Al-Quran disebutkan apa? Idza quri'a Al-Quran fastami'u lah. Wajib kalau Al-Quran itu dibaca untuk didengarkan. Maka oleh karena itu, kalau kita menghidupkan misalnya toa luar, ya, hidupkanlah, ya, kajian ceramah ustaz atau apa, ya. Jangan ayat Al-Quran, karena orang-orang yang berlalu lalang, mereka sudah pasti sulit untuk mendengarkan Al-Quran, sehingga jadi berdosa mereka, ya, karena kita bunyikan Al-Quran dan mereka tidak mendengarkan. Sedangkan mendengarkan Al-Quran hukumnya apa? Wajib, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Itu dia adab yang keempat, yaitu jangan membaca Al-Quran di tempat-tempat yang jorok atau di komunitas orang banyak yang di situ sekiranya Al-Quran tidak akan didengarkan kalau dibaca. Ya, orang di pasar kemudian kita hidupkan Quran atau kita baca besar-besar, orang masih sibuk berjual beli dan kita baca Quran besar-besar di situ. Tapi kenapa? Kata Syekh, li'anna qira'atahu fi mithli dzalika ihanatun lahu. Karena sesungguhnya membaca Al-Quran di keadaan seperti itu bentuk penghinaan kepada Al-Quran. Ya. Jadi ketika kita baca Quran orang tidak memperhatikan, maka ini bentuk hinaan kepada apa? Al-Quran. Sama seperti, ya maaf, mungkin ada juga ketika khutbah khatib, ya, kita diperintahkan ketika khatib berkhutbah mendengarkan khutbah. Ya. Bahkan memain-mainkan tangan itu boleh tak? Tak boleh. Ini mungkin juga kalau ada pengurus masjid, kalau bisa menjalankan kotak infak itu jangan ketika khutbah. Ya? Karena itu bisa apa? Bentuk yang bisa memalingkan dari mendengarkan apa? Khutbah. Ya? Sama seperti tadi, menghidupkan ayat-ayat Quran, dan ayat Quran tidak didengarkan oleh orang banyak, dan tentu itu juga bentuk penghinaan, perendahan kepada Al-Quran. Kemudian adab selanjutnya, ayasta'idza billahi minasyaitonir rajim inda iradatil qiraah. Di antara adab membaca Al-Quran adalah hendaklah engkau berta'awuz kepada Allah dari syaitan ar-rajim ketika ingin membaca Al-Quran. Ini adab baca Quran, kita berta'awuz. Liqaulihi ta'ala, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian adapun basmalah. Kalau bismillah kapan kita baca? Ya, singkatnya adalah kita tidak membaca semua. Kalau bismillah kita bacanya ketika kita membaca di awal surat, kecuali surat apa? Surat At-Taubah. Ya. Di sini saya menjelaskan kecuali surat At-Taubah, karena ada mengatakan di surat At-Taubah itu adalah sisa atau lanjutan dari surat Al-Anfal. Jadi kapan kita membaca ta'awuz, yaitu di awal surat dengan ta'awuz kemudian bismillah, basmalah. Kalau dibacanya di pertengahan surat, kita langsung membaca apa? Ta'awuz tanpa membaca lagi apa? Basmalah. Itu di antara adab yang Syekh sebutkan di sini, tapi panjang tidak kita sebutkan lagi. Wa min adabiha, di antara adab membaca Al-Quran, ayuhassina sautahu bil Quran wa yatarannama bihi. Hendaklah dia mempercantik bacaannya dengan Al-Quran dan memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran. Ya, jangan kita membaca Al-Quran dengan bermain-main, ya, sambil bergurau-gurau, sambil ketawa-ketawa. Hendaklah kita membaca Al-Quran itu dengan suara terbaik kita, suara kita yang paling bagus. Ya, dari diceritakan oleh Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra' wat-tini waz-zaytuna fil isya' wat-tini waz-zaytuni fil isya' wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu aw qira'atan. Kata sahabat Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu, aku mendengar Nabi SAW membaca wat-tin waz-zaitun di dalam salat isya'. Ya, dan aku tidak pernah mendengar seseorang yang paling bagus bacaannya atau yang paling bagus suaranya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan Rasulullah membaca Al-Quran dengan suara yang paling terbaik, yang paling bagus. Ya. Kemudian saya mengingatkan di masalah ini, lakin in kana haula al-qari ahadun yata'adza bi jahrihi. Ya, kalau bisa dijaharkan, tapi kalau seandainya di sekitar kita ada orang terganggu kalau seandainya kita jaharkan baca Quran itu. Kan naim, seperti orang yang sedang tidur. Wal musalli, seperti orang yang sedang solat. Wa nahwihima, itu yang semisalnya. Fa innahu la yajharu jahran. Maka seyogyanya dia tidak membacanya dengan apa? Suara yang tinggi. Jadi kalau kita seandainya tidak ada yang mengganggu, ya sebaiknya kita membaca jahar. Ya, terdengar. Ya. Tapi tidak juga mesti besar satu masjid itu dengar. Ya, paling tidak telinga kita mendengar. Kita baca oleh mulut, kemudian telinga apa? Mendengar. Kalau seandainya kita menjaharkan mengganggu orang lain, maka kata Syekh,
sebaiknya jangan dijaharkan. Begitulah Islam memperhatikan orang lain. Taib. Wa min adabiha, di antara adab selanjutnya yaitu ayyurattilal Qur'ana tartila, membaca Al-Qur'an dengan cara tartil. Liqauli ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Apa makna tartil itu? Fayaqra'uhu bitamahulin biduni sur'atin, yaitu membaca Al-Quran dengan pelan tanpa cepat-cepat, ya. Jadi baca Al-Quran jangan mengejar khatam, mengejar cepat selesai, ya, kecepatan tinggi, tapi bacalah dengan tenang dengan cara tartil. Itu adab yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang disebutkan oleh Allah juga dalam Al-Quran. Kemudian di antara adab yang selanjutnya, ya, dan ini adab yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh, dan kita tutup dengan adab ini. Wa min adabiha ayyasjuda idza marra bi ayatin sajadah, bi ayati sajadah, yaitu hendaklah dia sujud ketika dia bertemu dengan ayat sajadah. Wa huwa ala wudu fi ayyi waqtin kana min lailin aw nahar, ya, dia dalam keadaan berwudu dalam waktu kapanpun, mau siang mau malam baca Quran itu, ya, mau subuh mau kapanpun, ketika kita ketemu dengan ayat sajadah kita apa? Kita sujud. Bagaimana cara sujudnya? Fayukabbiru lis-sujud, ketika sujudnya bertakbir, ya. Fayaqul subhana rabbiyal a'la. Apa yang dibaca? Subhana rabbiyal a'la. Ini yang kita baca. Wa yad'u, kemudian boleh kita juga berdoa, doa-doa yang lain, ya. Thumma yarfa'u minas sujud, kemudian bangkit dari sujud biduni takbir, tanpa takbir, ya. Jadi kita sujud ketika baca Quran membaca takbir, tapi bangkitnya tanpa apa? Takbir. Tapi bagaimana kalau dalam keadaan salat? Kalau salat kata Syekh, illa ayyakuna sujud fi asna'is salat. Kalau imam atau salat kita bertemu ayat sajadah, fa innahu yukabbir idza sajada wa idza qama, maka bertakbir ketika sujud dan bertakbir ketika bangkit dari sujud. Ini kalau salat. Tapi ini masalah khilaf. Ada mengatakan bangkit juga tidak takbir, tapi Syekh menguatkan pendapat bangkit dari sujud sajadah tetap mengucapkan apa? Takbir. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Barangkali itulah beberapa adab yang disebutkan oleh Syekh. Hadhihi ba'du adabil qira'ah fata'addabu biha wahrisu 'alaiha wabtagu biha min fadlillahi ta'ala. Inilah beberapa adab, maka beradablah kita dengan Al-Quran. Semangatlah kita untuk mencari karunia Allah melalui membaca Al-Quran. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah di bulan Ramadan, yang selalu berhubungan dengan Al-Quran. Kemudian saya menutup majlisnya ini dengan doa. Allahumma ja'alna minal mu'azzimina li hurumatik, al-faizina bihibatik, al-warithina li jannatik, waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.